Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tomir Stompul dengan NIM 122370155 dari kelas valuasi tambang RC. Di sini saya akan membuat video jurnal pembelajaran valuasi tambang yaitu pada minggu ke-14. Masuk pada minggu ke-14 yaitu membahas mengenai laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi, arus kas, dan neraca keuangan. Nah, laporan laba rugi ini merupakan dokumen yang digunakan untuk menilai kinerja operasional suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Pengusaha biasanya memakai laporan ini untuk mengevaluasi tingkat profitabilitas dan estimasi nilai investasi. Nah, laporan ini berfungsi sebagai alat analisis keuangan yang menggambarkan menyeluruh tentang pendapatan, biaya, laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Nah, untuk laba rugi atau laporan laba rugi kami yaitu terdapat royalti sebesar 6%, kemudian juga terdapat depresiasi, deflasi, biaya produksi dan pengolahan, kemudian juga tax sebesar 25%. Nah, setelah dikurangi laba rugi tadi, maka akan didapat net income after tax sebesar yaitu 200, yang per tahun pertama itu 204.226.405.000 rupiah. Nah, untuk tahun kedua itu sebesar 199.700.966.000 rupiah. Untuk tahun ketiga itu sebesar 196.845.414.000. Nah, untuk tahun keempat itu adalah 193.355.805.000 rupiah. Kemudian untuk tahun kelima itu adalah sebesar 192.617.473.000 rupiah. Nah, kemudian masuk ke arus kas, yaitu arus kas atau cash flow adalah sebuah laporan keuangan yang berisi dari pengaruh arus kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, sampai kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan dalam suatu kas meliputi satu periode pertambangan tersebut. Cash flow ini menggambarkan arus kas masuk serta kas yang keluar dari suatu perusahaan. Nah, untuk proyek kami, arus kas pada tahun lalu itu adalah minus karena pada tahun lalu itu belum memproduksi apa-apa. Nah, minusnya itu adalah sebesar 99.564.028.000 rupiah. Nah, untuk tahun ke-1 itu sudah tidak minus, yaitu angkanya adalah 269.487.641.000 rupiah. Untuk tahun ketiga itu menurun sebesar 2 miliar, yaitu menjadi 267.979.161.000 rupiah. Nah, untuk tahun ketiga adalah 267.027.310.000 rupiah. Untuk tahun keempat sebesar 265.874.107.000 rupiah. Dan terakhir tahun kelima itu adalah sebesar 270.903.435.000 rupiah. Kemudian yang terakhir dari laporan keuangan ini adalah neraca, di mana neraca keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Nah, neraca keuangan ini mencatat aset perusahaan, utang atau liabilitas kepada pihak terkait, dan modal atau ekuitas pemilik. Neraca juga dapat membantu pemangku kepentingan memahami struktur keuangan perusahaan, bagaimana aset dikelola, dan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, untuk total liabilitas dan modal kami yaitu dari tahun 0 sampai 1 itu sama, yaitu pada angka 148.061.515.000 rupiah. Kemudian tahun kedua turun menjadi 138.272.017.000 rupiah. Kemudian untuk tahun ketiga yaitu 128.482.520.000, lalu turun kembali menjadi 118.693.023.000. Nah, itu untuk tahun keempat. Nah, untuk tahun kelima menjadi 108.903.525.000 rupiah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.